Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas KD 4.4, yaitu menyajikan ulasan isi dan unsur kebahasaan sebuah novel dalam kegiatan bedah buku secara lisan dan tertulis. Baiklah, terlebih dahulu kita akan mengulas apa yang dimaksud dengan bedah buku. Mengutip dari Kabar Indonesia, tidak ada pengertian secara harfiah dari bedah buku. Namun demikian, mengutip dari beberapa sumber, bedah buku atau yang dikenal dengan resensi buku atau a book review secara sederhana dapat diartikan sebuah kegiatan mengungkapkan kembali isi suatu buku secara ringkas dengan memberikan saran terkait dengan kekurangan dan kelebihan buku tersebut menurut aturan yang berlaku umum atau yang telah ditentukan. Arti bedah buku di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu pembicaraan atau diskusi mengenai isi buku. Ada 4 bagian dalam event bedah buku, yaitu kelompok pembaca, mereka yang menjadi audiens atau orang-orang yang hadir pada event bedah buku sudah memiliki dan membaca buku yang akan dibedah. Penulis adalah orang yang memberikan roh pada rangkaian teori dalam sebuah buku melalui penelitian dan melalui hasil pikir para ahli yang dijadikan referensi dari buku yang dibedah. Pembanding pada bedah buku sering dihadirkan orang yang punya disiplin ilmu berkaitan dengan buku yang akan dibedah, walaupun ini tidak menjadi keharusan pada acara bedah buku. Namun, pembanding sering menjadi energizing bagi kegiatan bedah buku. Idealnya, event bedah buku dihadiri oleh pembaca buku yang memiliki buku itu. Event bedah buku memberi keuntungan bagi penulis dan penerbit karena event ini memberi efek larisnya buku yang dibedah dan menjadi alasan dan pertimbangan bagi endorsement atau penerbit untuk menerbitkan edisi revisi bagi peserta atau audiens. Sering dalam event ini memperoleh door prize sebagai bentuk apresiasi dari penulis dan penerbit. Dari pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bedah buku sama halnya dengan resensi buku, yaitu mengungkapkan kembali isi suatu buku secara ringkas dengan memberikan saran terkait dengan kekurangan dan kelebihan buku tersebut. Selain persamaan, tentu ada perbedaan antara bedah buku dengan resensi buku. Untuk mengetahui perbedaan antara bedah buku dan resensi buku, mari kita simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, mari kita ulas tentang resensi. Nah, kita awali dengan asal kata resensi. Resensi berasal dari bahasa Belanda recensie dan bahasa Latin recensio atau recercere atau revidere yang artinya mengulas kembali, melihat kembali, menimbang, dan menilai. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pertimbangan atau penilaian buku atau ulasan buku. Yang kedua, pendapat atau pertimbangan redaksi tentang hasil kesenian, kesusastraan, dan sebagainya. Jadi, arti resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lainnya. Tugas penulis resensi diantaranya yaitu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Berikut ini adalah hal yang ditulis dalam resensi: kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Lalu presensi. Ini adalah sebutan untuk orang yang menulis resensi. Selanjutnya, manfaat resensi. 1. Sebagai bahan pertimbangan. Resensi sebuah buku yang baik, benar dan lengkap bisa dijadikan bahan pertimbangan
bagi semua pembaca resensi tersebut. Sinopsis kelebihan dan kelemahan buku akan menjadi bahan pertimbangan yang tepat. Manfaat selanjutnya, sumber penghasilan bagi pembuatnya. Sebuah resensi yang banyak membacanya akan memperoleh keuntungan sendiri bagi pembuatnya. Pembuat resensi juga bisa mendapatkan keuntungan dari pengarang buku yang dibuatkan resensinya. Manfaat selanjutnya adalah sebagai media sarana promosi buku. Resensi juga bisa menjadi media promosi sebuah buku yang baru saja diterbitkan. Selanjutnya, sebagai pengembang kreativitas bagi pembuat resensi. Kreativitas, imajinasi, dan jiwa kritis tentunya semakin berkembang dengan semakin seringnya kita membuat resensi. Berikut ini kita akan mengulas tujuan resensi. Tujuan resensi ini adalah membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas. Selain itu, mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan substansi buku. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis resensi. Ada resensi informatif. Resensi ini hanya menyampaikan isi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Resensi deskriptif. Resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Yang ketiga adalah resensi kritis. Resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Unsur-unsur resensi. 1. Judul resensi. 2. Identitas buku yang diresensi. 3. Pendahuluan atau memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan lain-lain. 4. Inti atau isi resensi. 5. Keunggulan buku. 6. Kekurangan buku. 7. Penutup berisi rekomendasi. Baiklah, mari kita ulas resensi novel yang berjudul Padang Bulan, karya Andrea Hirata. Dikutip dari Erwin Keliat, blog Random Kekinian. Judul buku, Padang Bulan. Penulis, Andrea Hirata. Penerbit, Bentang Pustaka. Cetakan ke-11, Februari 2017, tebal 16 halaman Romawi ditambah 309 halaman, ISBN 978 602 8811 095. Diresensi oleh Rio Ananta Keliat. Padang Bulan adalah buku yang berkisah tentang Enong, gadis kecil yang pada usia ke-14 harus kehilangan sosok seorang ayah dan mengemban tugas anak pertama yang begitu berat. Enong harus meninggalkan sekolahnya demi sekolah adik-adiknya dan mengambil pekerjaan hina, yakni seorang pendulang timah, pekerjaan yang hanya setingkat lebih tinggi dari seekor kerbau pembajak. Dipertemukan oleh nasib, aku atau Andrea Hirata suatu hari berjumpa dengan Enong di kantor pos. Berbagai warna dan kisah di buku Padang Bulan berkisah Enong dan Andrea Hirata itu sendiri. Enong begitu berminat pada bahasa Inggris dan Andrea Hirata sedang digenggam cemburu karena kekasihnya, Aling, sedang dibawa lari oleh lelaki gagah perkasa bernama Zinar. Akhir dari cerita ini berakhir bahagia. Enong akhirnya mendalami bahasa Inggris di sebuah kursus yang tidak ketinggalan zaman. Ternyata Aling tidak menikah dengan Zinar. Kabar itu hanyalah kesalahpahaman yang dibuat oleh detektif kontet bernama M. Nur, yang tak lain dan tak bukan adalah teman Andrea Hirata. Namun begitu,
Cerita ini begitu mengharukan sekaligus jenaka sekali. Perlu bagi penggemar tulisan Andrea Hirata untuk segera membaca buku ini. Cerita bermula ketika Salimah atau Ibu Enong sedang diberikan kejutan oleh Zamzami suaminya. Kejutan itu adalah sebuah sepeda yang sebenarnya diminta oleh Salimah 4 tahun lalu. Bahkan Salimah sendiri sudah lupa dengan permintaannya itu. Tapi begitulah, cerita ini kian romantis karena Zamzami masih ingat betul keinginan istrinya itu. Namun nasib bercerita lain. Zamzami tertimpa longsor dengan posisi telentang. Tentang tak ada seorang pun pendulang yang selamat jika tertimpa longsor dalam posisi itu. Maka Zamzami tak mendapat pengecualian. Di hari pemberian hadiah itu, Zamzami meninggal. Jadilah Enong, anak pertama mereka, harus mengadu nasib ke Tanjung Pandan demi menghidupi kembali keluarganya, menggantikan posisi ayahnya. Namun dia masih kecil, tak seorang pun yakin dengan dirinya, maka dia pulang dengan tangan hampa tanpa mendapat pekerjaan. Enong harus memikirkan pekerjaan lain. Mendulang timah adalah pilihan terakhir yang menjadi solusi atas persoalan berat yang dihadapinya. Demi mendulang timah, dia harus meninggalkan sekolah. Hebatnya, dia tak meninggalkan minatnya pada bahasa Inggris. Peninggalan ayahnya yang paling berharga, kamus bahasa Inggris 1 miliar kata, menjadi peledak semangatnya di kala sulit. Di sisi lain, di Pulau Belitung itu, Ikal sedang didera cemburu karena baru saja mendapat kabar dari detektif kontet bernama M. Nur yang terkena penyakit gila nomor 31. Beliau berkata bahwa Aling akan menikah dengan Zinar. Detektif M. Nur berkata bahwa Aling, kekasih Ikal, sedang dibawa lari oleh lelaki tinggi tampan bernama Zinar. Padahal, demi Aling kekasihnya, Ikal harus bermusuhan dengan ayahnya sendiri. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepadanya. Dia menjadi galau. Perlukah dia memperjuangkan Aling atau dia tinggalkan saja? Toh bapaknya tidak merestui hubungan mereka. Segala usaha dilakukan Ikal untuk mengalahkan Zinar dan merebut kembali Aling. 17 Agustus sebentar datang. Itu artinya berbagai pertandingan akan diadukan. Apa yang diikuti Zinar, maka Ikal adalah lawannya yang pertama. Ikal akan balas dendam. Pada pertandingan catur, Ikal kalah telak. Padahal di belakangnya sudah ada teman semasa kuliahnya yang menyokong. Ajaran teman semasa kuliahnya itu, atau sang Grandmaster wanita, tak berhasil menegakkan kepala Ikal dalam bercatur di hadapan Zinar. Tak boleh menyerah. Maka Ikal ikut pula pertandingan voli. Namun dia ditolak untuk bergabung dengan tim karena lompatannya tidak berhasil melewati net voli. Masih ada pertandingan pingpong yang membuat Ikal percaya diri karena ia sudah menggulung banyak sekali orang kampung di atas meja tenis itu. Ternyata yang terjadi lain ceritanya. Ia harus bersembunyi di bawah meja untuk menghindari pukulan Zinar yang cepat dan tajam. Yang tersisa hanyalah sepak bola. Namun sepanjang permainan, dia hanya duduk di bangku cadangan. Maka putuslah harapan Ikal untuk bisa melipat-lipat Zinar di hadapan Aling. Setiap pertemuan itu memang mengandung misteri dan tujuan. Pertemuan Ikal dan Enong pun demikian. Enong suka sekali mengumpulkan katalog produk, apalagi yang berbahasa Inggris. Ketika mereka bertemu, Ikal tak sengaja melihat katalog peninggi badan milik Enong, maka akhirnya Ikal tahu misteri dan tujuan dia dipertemukan dengan Enong. Tuhan ingin Ikal menjadi tinggi, lebih tinggi dari Zinar. Dengan cepat Ikal menyelipkan katalog itu dan pergi. Setelah membaca testimoni dari para pengguna, Ikal segera mengirimkan uang untuk memesan alat bernama peninggi badan bernama Orto Ceria. Kesempatan Ikal untuk membalas dendam kepada Zinar tumbuh lagi. Tentu saja dengan bantuan Orto Ceria. Dan ketika produk itu sampai, Ikal langsung mencobanya di sebuah gudang pencucian timah yang sudah lama ditinggal orang. Alat itu sangat sederhana,
memanfaatkan gravitasi untuk menarik badan pengguna supaya tinggi. Alat itu tak lain adalah serupa dengan korset yang digantung dengan pemberat di bawahnya. Maka ketika Ikal menggunakan alat itu, lehernya terjerat, hampir putus nyawanya. Untunglah Enong melihat kejadian itu, maka ia menyelamatkan Ikal dari maut dan cengkeraman alat ortoceria itu. Harapan Ikal untuk membalas Zinar benar-benar sudah digulung habis. Pertempuran Ikal dengan ayahnya usai sudah, karena Ikal sudah kalah oleh Zinar. Ibunya hanya bisa merepet karena anak itu sudah sarjana, tak punya pekerjaan. Ikal sebenarnya sudah beberapa kali berencana pergi ke Jakarta untuk bekerja, tapi dia tidak pergi demi Aling. Harapan dengan Aling sudah sirna. Ikal membulatkan tekad sekali lagi untuk meninggalkan Belitung. Tentunya demi sebuah pekerjaan. Dia tak mau setiap hari dimarahi ibunya. Tinggal sesaat sebelum dia pergi, datanglah Aling dengan kesal memarahi Ikal karena tidak berpamitan terlebih dahulu sebelum pergi. Dengan babi bu, Ikal bertanya-tanya, bukankah Aling akan digendong pergi oleh Zinar? Bingung betul dia. Ternyata ini sebuah salah paham yang tak lain dan tak bukan disebabkan oleh detektif kontet bernama M. Nur itu. Zinar hanyalah sekedar sanak saudara dari Aling. Kelebihan buku Padang Bulan. Sangat jenaka dan inspiratif. Para pecinta karya Andrea Hirata pasti langsung tersenyum karena akan muncul penyakit gila baru. Tentu saja dengan pembawaan Andrea Hirata dan akal bulus Ikal yang tak pernah masuk akal. Saya tertawa jauh lebih banyak ketika membaca buku ini dibandingkan dengan buku Koala Kumal karya Raditya Dika. Padahal buku itu sama sekali bukan bergenre komedi. Kekurangannya. Saya tak bisa mengungkapkan kekurangannya. Saya tak menemukan kekurangan di buku ini. Hanya saja saya ragu apabila buku ini adalah karya Andrea Hirata pertama yang dibaca seseorang, saya ragu orang tersebut bisa menangkap jenakanya. Nah, demikianlah sebuah resensi novel yang berjudul Padang Bulan, karya Andrea Hirata. Selanjutnya, mari kita ulas contoh resensi buku non-fiksi. Identitas buku, judul buku, Filsafat Pendidikan Islam, pengarang, Dr. Andes Hasan Basri MAG, penerbit CV Pustaka Setia Bandung, tahun terbit 2009, jumlah halaman 252. Sinopsis buku. Buku ini menceritakan tentang apa itu filsafat pendidikan Islam. Buku ini sangat menarik dan mengedukasi para mahasiswa, pengajar, maupun umat Islam seluruhnya yang haus dengan ilmu pengetahuan filsafat Islam. Buku ini juga menjabarkan secara rinci tentang filsafat pendidikan Islam, yang mana pendidikan merupakan upaya dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Pada perguruan tinggi, pendidikan dikaji lebih mendalam dan komprehensif, yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan. Di dalamnya, sebagaimana kita tahu bahwa manusia telah dibekali akal oleh Sang Pencipta. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan para pengajar yang ingin lebih mendalami filsafat pendidikan Islam karena materi di dalamnya terdapat kurikulum yang sesuai dengan perguruan tinggi. Adapun kelebihan buku ini yaitu desain cover yang sangat menarik, tidak ditemukan kesalahan penulisan dalam buku ini dan juga mudah dipahami. Dan kekurangan buku adalah ada materi yang disampaikan secara bertele-tele sehingga cenderung menyulitkan pembaca dalam memahami inti yang disampaikan dalam bab tersebut. Rekomendasi. Selain isinya yang inspiratif, buku ini mempunyai tampilan yang sangat menarik dan elegan.
Desain cover maupun desain isi buku menjadikan pembaca nyaman pada saat membaca buku ini. Buku ini sangat cocok dibaca oleh siswa, mahasiswa, guru, orang tua, atau siapapun yang ingin belajar dan sukses. Harga buku ini tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan kualitas tampilan dan isi buku yang akan kamu dapatkan. Demikianlah pembahasan kita tentang bedah buku dan resensi buku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.